kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Halo sahabat, pernah nggak mengalami kejadian kartu JKN KIS sahabat hilang? Atau mungkin ingin buka aplikasi Mobile JKN, tapi sahabat lupa passwordnya? Atau bahkan sahabat belum tahu nomor kartu JKN KIS sahabat? Nah, kali ini BPJS Kesehatan akan bagikan cara menangani masalah itu. Jika sahabat belum tahu apakah sudah terdaftar menjadi peserta JKN KIS atau belum, tidak usah bingung. Sahabat tinggal hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Silahkan sebutkan nomor kartu identitas sahabat dengan lengkap. Maka nanti petugas Care Center akan memberitahukan status kepesertaan dan juga nomor kartu JKN KIS sahabat. Atau sahabat tinggal kunjungi media sosial resmi BPJS Kesehatan di Twitter, Instagram, dan Facebook. Dan sampaikan permasalahan sahabat, maka petugas kami siap membantu. Lalu bagaimana jika sahabat sudah jadi peserta JKN KIS, tapi kartu JKN KIS-nya hilang? Jangan khawatir, sahabat bisa gunakan KIS digital di smartphone sahabat. Tinggal login ke aplikasi Mobile JKN, lalu pilih menu kartu. KIS digital yang muncul tidak hanya untuk sahabat, tapi juga anggota keluarga sahabat loh. Jika sudah selesai masa pandemi, sahabat juga bisa mencetak kartu JKN KIS dengan data ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Sekarang bagaimana jika sahabat lupa dengan password aplikasi Mobile JKN? Itu juga jangan khawatir. Sahabat tinggal buka aplikasi Mobile JKN, lalu pilih lupa password. Nanti ada 2 kolom yang harus diisi, yaitu kolom kartu BPJS atau username dan alamat email yang terdaftar. Silahkan sahabat isi kolom tersebut, lalu kemudian pilih reset. Maka nanti akan masuk link ke email sahabat yang sudah terdaftar untuk melakukan pengubahan password. Setelah password selesai diubah, sahabat tinggal login dengan password baru tersebut. Nah, bagaimana jika ternyata sahabat lupa atau tidak bisa mengakses email yang terkait dengan aplikasi Mobile JKN? Tenang, sahabat tinggal hubungi Care Center BPJS Kesehatan 1500-400 dan buat pengaduan mengenai hal itu. Selain itu, sahabat juga bisa sampaikan masalah tersebut melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan. Petugas Care Center akan menggantikan alamat email sebelumnya dengan yang terbaru.
sehingga sahabat bisa kembali menggunakan aplikasi mobile JKN. Lalu bagaimana jika sahabat lupa nomor virtual account padahal mau bayar iuran JKN KIS? Sahabat juga tidak perlu panik. Yang pertama, sahabat lihat 11 digit nomor terakhir kartu JKN KIS sahabat. Lalu tambahkan kode bank di depannya. Untuk Bank BNI, BRI, BTN, dan BCA, kodenya adalah 88888 atau sahabat tulis angka 8 5 kali. Sedangkan untuk Bank Mandiri, kodenya adalah 89888. Jadi sahabat tinggal tuliskan kode bank ditambah 11 digit terakhir kartu JKN KIS, maka itulah nomor virtual account sahabat. Atau sahabat tinggal tanyakan langsung nomor virtual account sahabat melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan. Petugas kami akan menyampaikan nomor virtual account sahabat melalui direct message. Nah, dengan berbagai solusi tersebut, sahabat tidak perlu ragu lagi jadi peserta JKN KIS. Halo peserta JKN KIS, tahukah Anda bahwa diabetes mellitus atau kencing manis dan hipertensi atau darah tinggi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Namun, komplikasi diabetes mellitus atau hipertensi dapat dicegah apabila kita minum obat dengan dosis dan cara pakai yang benar, serta menggunakannya secara teratur sesuai jadwal. Selain itu, harus selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, bagi Bapak Ibu peserta JKN KIS yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus, sangat disarankan untuk mengikuti program pengelolaan penyakit kronis BPJS Kesehatan yang disingkat Prolanis. Merupakan program yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk menjaga kesehatan peserta yang menyandang diabetes mellitus dan hipertensi, serta mengurangi risiko komplikasi yang dapat timbul. Lalu, apa saja yang dilakukan dalam Prolanis? 1. Kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu tentang penanganan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi secara mandiri. 2. Kegiatan aktivitas fisik bersama berupa senam diabetes atau hipertensi. 3. Pemeriksaan kadar gula darah dan pemeriksaan pendukung lainnya sesuai jadwal. 4. Wadah bertukar informasi dengan penyandang diabetes dan hipertensi lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan pikiran. Mau tahu bagaimana cara mendaftar Prolanis dan apa saja manfaatnya? Cara mendaftar menjadi peserta Prolanis bagi Anda peserta JKN KIS yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau hipertensi dapat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Anda terdaftar untuk mendaftar sebagai peserta Prolanis. Sebagai peserta Prolanis, maka Anda akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh FKTP tempat Anda terdaftar, yang meliputi pemeriksaan fisik, konsultasi, dan penyuluhan tentang pencegahan komplikasi. Selain itu, terdapat 9 jenis pemeriksaan lab sesuai jadwal yang wajib dilakukan penyandang diabetes mellitus untuk memantau kondisi kesehatannya. Untuk peserta penyandang hipertensi, terdapat 8 jenis pemeriksaan lab. Peserta Prolanis dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di klub Prolanis sebagai berikut. 1. Senam Prolanis rutin setiap minggu. Senam Prolanis merupakan senam yang dikhususkan untuk penderita penyakit kronis. 2. Penyuluhan kesehatan kelompok. 3. Konsultasi kesehatan. Nah, banyak manfaatnya kan? Ayo mendaftar Prolanis di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan tempat Anda terdaftar supaya kesehatan terjaga dan hidup lebih bahagia.
gotong royong yang dulunya sangat kental dalam budaya bangsa Indonesia, kini akan digalakan lagi. Bukan galak yang itu. Kali ini untuk memastikan segenap bangsa Indonesia hidup berkualitas tanpa dibebani masalah kesehatan. Biaya kesehatan yang sangat mahal memang masih menghantui sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama mereka yang kurang mampu. Bagi orang-orang dari kelas menengah pun, biaya kesehatan yang mahal sering jadi penghambat kemajuan. Tabungan yang tadinya untuk membeli rumah misalnya, malah habis untuk biaya perawatan di rumah sakit. Disinilah sistem gotong royong memberikan solusinya. Bayangkan, jika ada satu orang yang harus menjalani operasi jantung dan harus membayar 160 juta rupiah. Jumlah tersebut sangat besar bukan? Di mana orang yang sudah bekerja saja mungkin masih terbebani untuk membayarnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang menganggur atau miskin? Dengan sistem gotong royong, beban ini tidak akan terasa lagi. Saat ada 4.000 orang yang masing-masing membayar 40.000 rupiah misalnya, tanpa terasa, biaya sebesar 160 juta rupiah dapat terbayarkan. Sistem gotong royong ini mendasari pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional atau disingkat JKN yang dibuat oleh pemerintah dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang umumnya kita sebut dengan JKN KIS. Program JKN KIS ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau disingkat BPJS Kesehatan yang merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola program tersebut. Peserta JKN KIS digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, golongan peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, golongan ini untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan undang-undang tentunya. Yang kedua adalah peserta non penerima bantuan iuran atau non PBI yang terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, pekerja penerima upah seperti karyawan, baik pemerintah atau swasta, dan buruh beserta seluruh keluarganya. Kategori kedua adalah pekerja non penerima upah seperti pedagang atau wira swasta yang mandiri beserta keluarganya. Dan yang ketiga adalah bukan pekerja seperti investor, pemberi kerja, hingga penerima pensiun atau veteran beserta keluarganya. Cara daftarnya juga mudah kok. Bisa langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, bank yang ditunjuk dengan membawa identitas diri dan kartu keluarga, atau dengan cara online lewat internet. Begitupun cara bayar iurannya. Pembayaran iuran bisa melalui bank yang ditunjuk, lewat ATM, atau lewat minimarket yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga jangan sampai lupa membayar iuran. Sudahkah kamu dan keluargamu menjadi peserta JKN KIS? Jika belum, ajak ayah, ibu, om, tante, saudara, tetangga untuk menjadi peserta JKN KIS. Karena dengan gotong royong semua tertolong. Biaya pelayanan kesehatan saat ini semakin meningkat. Sudah siapkah Anda dan keluarga? Kita beruntung hidup di Indonesia yang memiliki sistem jaminan sosial melalui Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Dengan program JKN KIS, semua penyakit akan dijamin sesuai dengan indikasi medis. Untuk memperoleh manfaat tersebut, cukup membayar iuran sebagai berikut. 1. Bagi pekerja swasta dan BUMN, iuran dibayarkan masing-masing oleh pemberi kerja sebesar 4% dan pekerja sebesar 1% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. 2. Bagi pegawai pemerintah dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN, iuran dibayarkan masing-masing oleh pemerintah sebesar 3% dan pegawai sebesar 2% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. 3. Bagi pekerja mandiri dan bukan pekerja, iurannya dibayar sesuai kemampuan dengan pilihan. Kelas 1, Rp80.000 per jiwa per bulan. Kelas 2, Rp51.000 per jiwa per bulan. Kelas 3, Rp25.500 per jiwa per bulan. Bagi masyarakat yang tidak mampu, iuran dibayarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Iuran dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Mulai 1 Juli 2016, apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 1 bulan, maka pelayanan kesehatan akan dihentikan sementara.
Untuk mengaktifkan kembali, peserta mandiri, yakni peserta bukan penerima upah atau pemberi kerja, wajib membayar iuran tertunggak paling banyak 12 bulan dan membayar iuran bulan berjalan. Apabila dalam jangka waktu 45 hari sejak peserta membayar tunggakan iuran dan membutuhkan pelayanan rawat inap di rumah sakit, maka peserta dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan dikalikan dengan bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan paling tinggi 30 juta rupiah. Dua ilustrasi berikut ini akan membantu Anda memahaminya. Pertama, untuk peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Ibu Melati tidak membayar iuran bulanan sejak Mei 2016 atau selama 4 bulan. Ia adalah peserta kelas 1 dengan iuran Rp80.000. Maka pada tanggal 10 bulan September 2016, jumlah yang harus dibayar adalah Rp80.000 dikalikan jumlah bulan tunggakan selama 4 bulan, atau sebesar Rp320.000 ditambah iuran bulan berjalan sebesar Rp80.000, sehingga total jumlah yang harus dibayar sebesar Rp400.000. Jika misalnya pada hari kelima setelah pelunasan Ibu Melati menjalani rawat inap, maka langkah yang harus dilakukan adalah 1. Mengambil formulir diagnosa awal di BPJS Kesehatan Center, kemudian kembali ke dokter penanggung jawab pasien atau DPJP untuk memperoleh diagnosa awal. 2. Formulir diagnosa awal lalu dibawa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui besaran denda sementara. Jika diagnosa awal adalah penyakit X dengan biaya pelayanan sementara sebesar Rp3 juta, maka perhitungannya adalah 2,5% dikali 2 bulan tertunggak dikali Rp3 juta atau Rp150.000. 3. Peserta membayar denda sementara ke tempat pembayaran yang tersedia. 4. Peserta kembali ke rumah sakit membawa bukti validasi untuk mendapat surat eligibilitas peserta atau SEP pelayanan rawat inap. Setelah perawatan selesai dan misalnya diketahui diagnosa akhirnya adalah penyakit Y dengan biaya pelayanan Rp2 juta, maka contoh perhitungannya menjadi sebagai berikut. 2,5% dikali 2 bulan tertunggak dikali Rp2 juta sama dengan Rp100.000. Berikutnya adalah ilustrasi untuk peserta pekerja penerima upah atau PPU. Ibu Ane adalah seorang pekerja yang perusahaan tempatnya bekerja menunggak iuran dari bulan Juli dan Agustus 2016 atau 2 bulan. Pada tanggal 18 Agustus, perusahaan membayar iuran yang tertunggak sebesar Rp16 juta. Pada tanggal 30 Agustus, Ibu Ane harus dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit A dengan biaya diagnosa awal Rp40 juta. Maka perusahaan wajib membayar denda sementara dari diagnosa awal dengan perhitungan 2,5% dikali 2 bulan dikali 40 juta sama dengan Rp2 juta. Namun ternyata klaim rawat inap untuk Ibu Ane berdasarkan diagnosa akhir adalah penyakit B dengan biaya sebesar Rp110 juta, maka perhitungannya menjadi sebagai berikut. 2,5% dikali 2 bulan dikali Rp110 juta sama dengan Rp5.500.000. Pembayaran denda berdasarkan biaya pelayanan kesehatan sementara akan diperhitungkan setelah FKRTL menyampaikan diagnosa akhir peserta, sehingga apabila terdapat kelebihan pembayaran akan dikembalikan kepada peserta. Namun apabila terdapat kekurangan akan diperhitungkan pada pembayaran iuran berikutnya. Bagaimana agar terhindar dari denda pelayanan kesehatan ini? Bayarlah iuran tepat waktu setiap bulan sebelum tanggal 10. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan sangatlah mudah dilakukan melalui tempat-tempat pembayaran yang tersedia. Bagaimana mengaktifkan kembali kepesertaan Anda? Pengaktifan kepesertaan sangat mudah. Anda cukup melunasi iuran tertunggak, maka kepesertaan kembali aktif. Jangan terlambat membayar iuran. Iuran lancar, urusan Anda pun lancar. Mari bergotong royong membantu sesama dengan membayar iuran tepat waktu. Dengan gotong royong, semua tertolong. Peserta JKN KIS, tahukah Anda bahwa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan yang lainnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan penderitanya memerlukan beberapa jenis obat yang digunakan secara teratur untuk menjaga kondisi kesehatannya. Penggunaan dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya komplikasi lanjutan dari penyakit yang dideritanya.
Sesuai ketentuan yang berlaku, BPJS Kesehatan melaksanakan program rujuk balik atau disingkat PRB. PRB adalah program yang dilaksanakan untuk memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam mendapatkan obat secara teratur serta memastikan keamanan dan keefektifan penggunaannya. Dengan program rujuk balik ini, peserta dapat memperoleh obat sesuai jadwal di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan tempat peserta terdaftar. Berikut adalah langkah mudah untuk mengikuti program rujuk balik. Peserta penderita penyakit kronis yang sudah dalam keadaan stabil akan mendapatkan surat rujuk balik dari dokter spesialis di rumah sakit. Surat rujuk balik disampaikan kepada petugas rumah sakit supaya peserta dapat didaftarkan sebagai peserta PRB. Peserta dapat melanjutkan perawatan di puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan dan cukup mengambil kebutuhan obat selanjutnya di apotek yang ditunjuk. Di apotek PRB, peserta akan mendapat penjelasan dari apoteker terkait manfaat, cara penggunaan, serta dosis obat yang dikonsumsi. Juga dilakukan pengawasan terhadap efek samping yang mungkin terjadi. Jika obat sudah habis, maka peserta PRB cukup datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan untuk mendapat pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan resep obat untuk mengambil kebutuhan obat selama 30 hari di apotek PRB yang ditunjuk. Dengan mengikuti PRB, tidak perlu susah lagi untuk mendapatkan obat serta kesehatan lebih terjaga. Hai, saya Duta BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile JKN agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel. Jadi lebih efisien dan praktis kan? Aplikasi mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikkan kata pencarian mobile JKN. Lalu pilih aplikasi mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi mobile JKN. Tampilan awal mobile JKN menyuguhkan 3 pilihan menu, yaitu pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna mobile, dan login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN. Fitur pendaftaran peserta baru. Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih "Saya setuju". Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Dukcapil. Dengan demikian, Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Dukcapil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur pendaftaran peserta baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi, memilih Vaskes dan Vaskes Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap, kemudian masukkan email Anda, lalu tekan tombol simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email.
Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda masukkan. Kemudian isi nomor tersebut pada pop-up verifikasi pendaftaran alamat email dan tekan tombol verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai lewat bank dan kantor pos, juga Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Traveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500.000 channel pembayaran, baik itu berupa modern outlet atau PPOB, traditional outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Fitur registrasi aplikasi. Bagi Anda yang sudah mempunyai kartu JKN KIS, Anda dapat memilih menu pendaftaran pengguna mobile. Kemudian isi data sebagai berikut. Nomor kartu JKN KIS, nomor KTP atau NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, nomor HP, password, konfirmasi password. Sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Setelah terdaftar, kode aktivasi akan dikirim melalui email, dan Anda sudah bisa login setelah mengonfirmasi kode aktivasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Pada menu navigasi terdapat fitur profile yang menampilkan nama, nomor kartu JKN KIS, dan email yang telah didaftarkan. Fitur notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan yang diberikan oleh sistem untuk mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN KIS. Panel menu peserta terdapat 4 fitur, yakni fitur peserta, berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fitur kartu peserta, untuk melihat foto kartu JKN KIS Anda. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan sebagai pengganti kartu JKN KIS. Fitur ubah data peserta, untuk mengubah data, kelas, vaskes, dan vaskes gigi peserta. Setiap perubahan data yang dilakukan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel Anda. Isi kode verifikasi pada pop-up yang ditampilkan. Jika verifikasi tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Fitur pendaftaran peserta untuk mendaftarkan peserta baru JKN KIS. Pada panel menu tagihan, terdapat fitur premi, pembayaran, catatan pembayaran, dan cek virtual account. Fitur premi memberikan informasi mengenai tagihan masing-masing anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja, dan total tagihan dalam satu keluarga. Fitur pembayaran menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur catatan pembayaran menampilkan secara real-time histori pembayaran premi peserta mandiri atau bukan pekerja, atau iuran dan denda-denda yang telah dibayarkan dengan memasukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau nomor virtual account, lalu pilih tombol Cari. Fitur cek VA atau virtual account digunakan untuk menampilkan nomor virtual account peserta mandiri atau bukan pekerja yang digunakan untuk pembayaran premi peserta. Caranya dengan memasukkan nomor NIK, lalu pilih tombol Cari. Pada panel menu pelayanan, terdapat fitur riwayat pelayanan, screening, dan pendaftaran pelayanan. Fitur riwayat pelayanan digunakan untuk menampilkan histori riwayat pelayanan peserta yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan berfungsi untuk memberikan rating pelayanan FKTP terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Fitur screening riwayat kesehatan digunakan untuk peserta dan anggota keluarga terdaftar dalam melakukan screening kesehatan. Jika sudah pernah melakukan screening dan belum lewat 1 tahun, akan tampil hasil screening terakhir. Jika belum pernah melakukan screening atau sudah pernah tetapi sudah lewat 1 tahun, akan masuk menu screening.
Anda bisa mendaftar screening riwayat kesehatan dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan terkait riwayat penyakit dalam kolom yang tersedia. Fitur pendaftaran pelayanan hanya dapat digunakan oleh peserta yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sudah menggunakan sistem pendaftaran antrean dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa Vaskes Anda sedang dalam keadaan buka. Setelah itu, isi kolom pendaftaran sesuai poli yang diinginkan. Lalu Anda akan mendapat nomor antrean. Jika nomor antrean Anda terlewat, Anda dapat mengambil nomor antrean baru. Pada panel menu umum, terdapat 4 fitur, yakni fitur Info JKN yang menampilkan informasi terkait jaminan kesehatan nasional di mana terdapat kategori pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, dan fasilitas dan manfaat. Fitur lokasi berisi informasi tentang kantor regional, kantor cabang, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang terdekat dengan posisi Anda. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri melalui peta Google. Fitur pengaduan keluhan merupakan layanan pengaduan 24 jam bagi peserta yang ingin menyampaikan keluhan yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Anda pun dapat melakukan pengaduan keluhan tertulis dengan mengisi kolom yang tersedia. Fitur pengaturan bisa digunakan untuk mengubah kata sandi atau password dan untuk keluar dari aplikasi. Jika Anda keluar, maka aplikasi akan menampilkan halaman login awal. Mari bersama-sama kita download mobile JKN dan nikmati beragam layanan JKN KIS dalam genggaman tangan Anda. Demikianlah petunjuk singkat tentang tata cara pengoperasian aplikasi mobile JKN. Semoga dapat mempermudah Anda semua, para peserta JKN KIS, dalam menikmati layanan JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semuanya ada di genggaman Anda. Sudahkah Anda membayar iuran JKN KIS? Bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu menggunakan channel perbankan melalui autodebit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking dan RTGS, atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, loket pembayaran listrik, dan PPOB lainnya. Pembayaran virtual account satu keluarga. Cukup satu kali transaksi dari salah satu nomor virtual account peserta JKN KIS dalam satu keluarga untuk pembayaran iuran seluruh anggota keluarga. Denda pelayanan kesehatan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran, maka jaminan pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Penjaminan pelayanan kesehatan dapat diberikan kembali apabila peserta telah membayar iuran sejumlah bulan yang tertunggak dan membayar iuran di bulan berjalan. Jika dalam kurun waktu 45 hari sejak kepesertaan aktif kembali, peserta menjalani rawat inap, maka peserta wajib membayar denda pelayanan kesehatan. Ketentuan pembayaran iuran dan denda. Pembayaran iuran dan denda bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja atau BP dibayarkan oleh peserta bersangkutan.
Pembayaran iuran dan denda bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU dibayarkan oleh pemberi kerja. Hindari pembayaran denda dengan membayar iuran tepat waktu. Informasi lebih lanjut hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. Indikator mutu FKRTL BPJS Kesehatan. Karena setiap warga berhak hidup dalam derajat kesehatan yang layak dan mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu, mulai 1 Januari 2014, kita patut bersyukur negara kita sudah memiliki Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Namun sayangnya, pelayanan kesehatan yang bermutu bagi peserta JKN masih menjadi permasalahan besar. Misalnya, terdapat diskriminasi pelayanan kesehatan ataupun pemberian pelayanan kesehatan di bawah standar pada peserta JKN. Padahal pelayanan kesehatan yang baik berperan penting dalam kemajuan bangsa, mendorong masyarakat menjadi produktif, mendukung kemajuan ekonomi, dan membangun kesejahteraan. World Health Organization atau WHO menetapkan 6 dimensi yang harus ada dalam pelayanan kesehatan yang bermutu, yaitu dimensi 1. Effectivity atau efektivitas, 2. Accessibility atau aksesibilitas, 3. Efisiensi atau efisiensi, 4. Equity atau kesetaraan, 5. Safety atau keamanan, dan 6. Patient Center atau berfokus pada kebutuhan medis pasien. Dari 6 dimensi mutu WHO tersebut, BPJS Kesehatan mengembangkan 9 indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Effectivity atau efektivitas. Artinya, pelayanan kesehatan yang diberikan berdasarkan kebutuhan kesehatan pasien. Berdasarkan bukti ilmiah bahwa pelayanan tersebut dapat meningkatkan kualitas kesehatan pasien dan berdasarkan standar yang telah ditetapkan baik oleh Kementerian Kesehatan ataupun dalam perjanjian yang telah disepakati. Accessibility atau aksesibilitas, artinya pelayanan diberikan pada waktu yang tepat, lokasi yang tepat, tenaga ahli dan sumber daya yang tepat, baik obat-obatan ataupun alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien. Efisiensi atau efisiensi, artinya pelayanan yang diberikan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan, merujuk balik pasien yang sudah layak dirujuk balik, serta tidak melakukan tindakan fraud. Equity atau kesetaraan, artinya pelayanan yang diberikan tidak berbeda karena alasan karakteristik pasien, misalnya status pembiayaan, jenis kelamin, ataupun sara. Termasuk memberikan kemudahan informasi ruang rawat yang transparan dan up-to-date. Safety atau keamanan, artinya pelayanan yang diberikan berprinsip dalam meminimalkan resiko dan potensi yang berbahaya bagi pasien, baik terhadap infeksi nosokomial, cedera, efek samping maupun bahaya lainnya. Patient Center atau mengutamakan pasien, artinya pelayanan yang diberikan memperhitungkan preferensi dan aspirasi pengguna layanan individual dan budaya dari komunitas. Misalnya, tidak meminta biaya tambahan informal kepada pasien dan melakukan upaya menurunkan kejadian pulang tanpa indikasi medis. 6 dimensi kualitas pelayanan kesehatan ini menjadi acuan standar yang merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan dikategorikan sebagai pelayanan yang bermutu oleh Pemerintah Indonesia dalam menetapkan berbagai regulasi terkait pembangunan kesehatan nasional dan dalam membuat dan menentukan kebijakan anggaran. Fasilitas kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan, serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan kesehatan. Mari kita dukung pembangunan kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang bermutu menuju Indonesia sehat dengan menjalankan standar mutu pelayanan yang optimal dan partisipasi seluruh pihak terkait, serta peran aktif masyarakat dalam mengawal program JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan.